Kita mulai dengan bangkitin motivasi bahwa saya akan mendengarkan ajaran dan memeditasikannya untuk memperoleh esensi kelahiran manusia yang berharga ini, sehingga saya bisa membebaskan diriku dari penderitaan samsara dan membawa semua makhluk keluar dari penderitaan samsara. Ya, dengan demikian yang harus kita pikirkan dalam cara mendengarkan ajaran. Dan sore ini kita harus kembali membangkitkan membangkitkan motivasi kita, membangkitkan batin kita, bahwa guru spiritual adalah duduk di atas kepala kita, dan kita harus membangkitkan kembali suatu kesadaran bahwa kita terlahir sebagai manusia yang beruntung, memiliki 8 kebebasan dan 10 keberuntungan. Nah, kita duduk sebentar untuk membangkitkan pikiran itu. Nah, hari ini kita sudah dengan penuh kesadaran. Jadi hari ini dengan penuh kesadaran kita membangkitkan pikiran, mencari-cari lalu membangkitkan pikiran. Kelahiran manusia yang berharga itu telah kita peroleh. Nah, kita selanjutnya harus merenungkan, setelah memperoleh, kita harus bisa mengukur betapa pentingnya kebebasan dan keberuntungan itu. Binatang berjuang hingga mati semata-mata menghindari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Jadi binatang berjuang hingga mati-matian itu semata-mata ingin memperoleh kebahagiaan dan menghindari penderitaan. Itu yang dia tahu. Ya kan, itu yang dia tahu. Oleh karena itu, apabila kita melakukan semata-mata hanya ini saja dan tidak mempraktekkan ajaran murni untuk kebahagiaan yang berlangsung lama, maka kita tidak lebih dari binatang, dan kita akan seperti binatang walaupun lahir di alam bahagia. Kita tidak walaupun kita tidak lebih dari seekor binatang walaupun kita lahir di alam bahagia. Jadi kerjanya hanya menghindari penderitaan dan mempertahankan kebahagiaan. Nah, di dalam karyanya Guru Chandra Komi, beliau menuliskan ibarat seekor gajah
anak gajah yang mendambakan secuil rumput segar, dia yang tumbuh di tepi di lembah yang dalam, dan akibatnya dia terpeleset dan masuk jatuh ke lembah yang dalam tanpa bisa mendapatkan sesuap apapun. Demikian pula kita yang mendambakan kenikmatan duniawi ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan nasihat-nasihat ini juga sudah sering kita dengar. Ya, tidak sembarang bentuk kehidupan bisa menjalankan praktek ajaran yang murni secara umum atau menjalankan praktek jalan yang mahayana secara khusus. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan kelahiran yang telah dijelaskan seperti sebelumnya, maka dengan tubuh manusia seseorang dapat mengembangkan bodhicitta dengan yang merupakan dasar untuk jalan menuju meraih tingkat sukata yang menghasilkan kekuatan mental yang besar dan membekali seseorang untuk membimbing semua makhluk. Jadi hanya dengan tubuh ini kita harus bisa jadi logikanya adalah ketika kita menyadari, kita sadar, buka mata, batin kita terbuka, tergugah. Oh ya, kita ternyata punya sesuatu yang berharga. Setelah sesuatu yang berharga ini, kita kenalin bahwa itu manfaatnya luar biasa. Lalu selanjutnya kita mengenali sesuatu yang berharga ini sulit didapat, ya, dan betapa bernilainya dia. Nah, sulit didapat itu nanti kita bahas, tapi sekarang kita bahas betapa bernilainya dia. Nah, betapa bernilainya ini untuk membangkitkan suatu pikiran yang disebut tergugah untuk memperoleh esensi kelahiran yang berharga ini. Jadi kalimatnya yang selalu dipakai adalah kita harus bangkitkan batin yang tergugah untuk mendapatkan esensi kelahiran yang berharga ini. Jadi kelahiran yang ini berharga ini kita harus memperoleh esensinya. Kalau tidak, kita lahir sebagai manusia itu dikatakan sia-sia, tak berarti. Di satu sutra turun ke rahim dikatakan, walaupun seseorang telah terlahir sebagai manusia dengan penderitaan yang tak terbatas. Jadi walaupun seseorang terlahir dengan tubuh manusia dengan penderitaan yang tak terbatas, ia tetaplah harus memiliki kondisi yang terbaik. Sangat sulit untuk mendapatkan kondisi ini, bahkan dalam waktu 10 juta kalpa. Bahkan ketika seorang dewa mati, dewa-dewa lain akan mengatakan, semoga engkau mendapatkan kelahiran yang bahagia. Kelahiran bahagia yang dimaksud itu adalah kelahiran sebagai manusia. Jadi meskipun seorang terlahir sebagai manusia yang lahir sebagai tubuh manusia ini mendapatkan kelahiran manusia yang penuh penderitaan, ia tetaplah sesuatu yang sangat berarti, sangat berharga. Karena disinilah kondisi yang didambakan oleh sebuah makhluk, termasuk bodhisattva. Termasuk bodhisattva di alam Sukawati, alam Pure Land, atau di alam Akanista dan dimanapun, semua bodhisattva, setelah mereka mencapai tingkat bodhisattva di alam itu, mereka selalu berdoa agar mereka bisa secepat-cepatnya terlahir kembali di tubuh manusia ini. Nah, tapi orang manusia ini mengatakan, oh sana lebih baik. Tapi di sana juga mengatakan, oi alam manusia ini lebih baik. Nah, oleh karena itu, para dewa yang menganggap kelahiran kembali sebagai manusia sebagai sesuatu yang menjadi aspirasi mereka.
bentuk kehidupan sebagai satu jenis dewa tertentu di Karmaloka ini, yakni memiliki kecenderungan yang kuat setelah berlatih di jalan kehidupan sebagai manusia sebelumnya, bisa berfungsi sebagai dasar untuk melihat kebenaran. Jadi terlahir sebagai manusia ini bisa kita kondisi terlahir di alam manusia ini lah yang punya potensi bisa melihat kebenaran. Nah, jadi apa sih yang dituju? Yang dituju itu adalah istilah-istilah yang dikatakan sebagai melihat kebenaran atau pembebasan. Jadi bukan di alam dewa, bukan di alam Asura, Widyadara, Garuda, naga yang lain bisa capai. Jadi para dewa-dewa termasuk naga, dewa maupun naga maupun dimanapun, mereka seharusnya beraspirasi. Sebenarnya terlahir di alam dewa, alam naga itu tidak bahagia mereka. Jadi mereka beraspirasi untuk terlahir kembali di alam manusia ini. Tapi apa boleh buat? Mereka sudah kadung terlahir sebagai alam dewa, yang mereka tuh menyadari bahwa saya membutuhkan waktu 500 tahun atau 1000 tahun untuk terlahir sebagai alam. Umurnya panjang, maksudnya umurnya 500 tahun, terlahir di alam naga atau alam dewa tertentu. Jadi ketika mereka selesai di alam itu, mereka tidak lagi menemukan kesempatan untuk bertemu dengan ajaran, praktik ajaran, mengubah kondisinya, karena ajaran waktu itu sudah, ketika mereka lahir itu sudah, ajaran itu sudah tidak ada. Jadi mereka itu sebenarnya hidup dengan sungguh menderita dan sedikit penyesalan di dalam batin mereka bahwa kenapa aku terlahir di alam dewa, alam naga, sehingga saya ini naga-naga yang baik ya, naga-naga yang ya dia kan sama dengan karakter manusia, baik tadi sama itu. Mereka itu melihat wah, saya kalau habis di alam manusia, alam dewa, alam naga saya, dunia sudah berubah, so saya tidak bisa lagi memperoleh ajaran. Oh, kamu kan naga, kamu bisa terbang ke alam dewa. Nggak bisa, kemampuannya nggak bisa. Bisa sampai, tapi dia di blok, nggak bisa masuk. Alam dewa kan, ya, kualitasnya beda. Ya kayak kita nggak bisa masuk ke istana presiden, kan dicegat. Logika sederhana seperti itu. Jadi, sangat sungguh disayangkan ketika orang-orang menyia-nyiakan potensi besar ini. Kenapa aku menyia-nyiakan pencapaian kehidupan yang baik seperti ini? Ketika aku berperilaku seolah-olah hidup ini tidak penting, aku telah menipu diri sendiri. Apa yang lebih bodoh daripada perilaku seperti ini? Untuk sekali ini saja aku terbebas dari keharusan terus-menerus menempuh jalan setapak yang sempit dan di tebing-tebing yang tanpa kebebasan, yakni di alam adalah alam-alam penuh penderitaan. Jika aku menyia-nyiakan lagi kebebasan yang sekarang ini, kembali ke kondisi tersebut, maka itu sama saja dengan kehilangan akal sehatku, ibarat seorang yang diperdaya oleh sihir. Jadi guru-guru besar selalu melihat bahwa kesempatan berharga sebagai tubuh manusia, tetapi ketika orang tidak bisa membandingkan orang-orang yang lahir di manusia ini, kurang bisa membandingkan alam-alam yang lebih panjang, kondisi-kondisi yang lebih buruk yang dia peroleh di kehidupan alam yang lain, misalnya alam rendah. Kita melihat umur anjing itu kan pendek ya, sapi, babi itu pendek. Tetapi karena dia pendek, maka dia berulang-ulang di situ. Jadi sapi-sapi terus berkali-kali kehidupan. Atau laron itu kan umurnya cuma semalam. Tapi kan kita tidak bisa melihat bahwa semalam tuh dia lahir jadi alam manusia.
semalam itu kan waktunya sekali, dia berkali-kali jadi binatang. Dengan kondisi seperti alam penuh penderitaan, sekarang kita terlahir dengan tubuh manusia yang berharga. Tetapi dikatakan di sutra tadi, meskipun mengalami penderitaan yang tak terbatas, ia tetaplah sesuatu ya kelahiran yang sangat berharga. Karena para dewa menginginkan kondisi seperti itu. Sedangkan Buddha pun mengambil kelahiran sebagai manusia sebelum beliau parinirwana. Pertunjukan agung yang diambil adalah kelahiran sebagai manusia. Nah, kelahiran sama manusia itu menanam benih kelahiran sebagai manusia menanam benih untuk terbebas dari keberadaan yang berulang-ulang. Nah, keberadaan yang ulang-ulang itu nanti kita bahas, tapi penting untuk tahu dari depan bahwa keberadaan yang berulang-ulang, lahir mati lahir mati lahir mati lahir balik. Ya meskipun kita, makanya ketika kita belajar Dharma, proyeksi pikiran kita itu ditariknya menjadi panjang. Ya meskipun kita terlahir di alam manusia ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan hal-hal yang tak menyenangkan, tetapi dibandingkan dengan bentuk kelahiran yang selanjutnya yang lebih tak pasti dan lebih panjang, penderitaan sekarang itu tidaklah berarti apa-apa. Jadi proyeksi ke depan itu adalah, coba kita bayangkan kehidupan kita itu panjang sekali ya, lahir mati lahir mati lahir mati itu panjang sekali. Tiba-tiba dalam satu garis panjang itu tiba-tiba kita itu sangat beruntung punya kondisi menyadari, bisa seolah-olah bisa melihat kayak film-film lah gitu, ketika seorang itu pegang sesuatu bisa melihat apa yang terjadi gitu. Dan kita menyadari bahwa tiba-tiba saya bisa punya kemampuan, seolah-olah kemampuan menyadari perjalanan panjang yang luar biasa seperti itu, dan saya menyia-nyiakan kesempatan yang cuma beberapa tahun begitu saja dan tidak fokus ke arah situ, maka perjalanan dibandingkan dengan begitu panjang, maka kesempatan ini kita yang sangat berharga ini seolah-olah dibuang begitu saja. Ini menanam benih. Nah, benih itu apa? Benih yakni benih unggul untuk pencerahan agung. Kelahiran sebagai manusia adalah aliran kualitas-kualitas bajik. Aliran kualitas-kualitas bajik. Kan ada 10 batang lilin di meja berjejer. Ya. Ketika nyala, dia sampai sampai lilin itu habis, dia pindah apinya ke sini. Habis pindah ke sini. Habis pindah ke sini. Jadi apinya tuh pindah. Ya, kita nggak bahas dia itu habis enggak, tapi kita bahas api yang dari lilin pertama pindah ke lilin kedua, pindah ke lilin ketiga, pindah ke lilin keempat. Itu ibarat kelahiran kita pertama, kelahiran kita kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Maka kelahiran manusia kita ini hanya ibarat arus aliran yang berkesinambungan, tetapi kita lakukannya dengan bajik. Jadi arus bajik saja. Ketika kita paham tentang konsep sunya, kan diri kita yang detik ini dan detik yang akan datang itu kan tidak sama. Ya benar kan? Detik, momen ini, momen bukan detik lagi, momen itu satuan terkecil dari waktu, bukan detik tapi jauh lebih kecil daripada just a moment, sepersekian 360 detik per 1/360 detik satu momen.
Itu cepat sekali. Nah, momen itu diri kita kan sebenarnya kalau dihitung seperti matematika, garis bilangan, satu garis itu kan sebenarnya kumpulan titik-titik kecil-kecil yang menyambung ya. Titik 1 ke titik 2 itu kan sebenarnya mau hitung besarnya tahun, hitung kecilnya kan titik, jarak antar titik itu kan sebenarnya sekecil momen, ya kan logikanya begitu. Jadi momen 1 ke momen 2 sebenarnya momen 1 itu sudah mati. Menjadi momen kedua, paham? Momen kedua menjadi momen ketiga, momen kedua tidak mati. Jadi arus pikiran kita, arus batin kita, arus batin kita sebenarnya kan arus saja. Paham nggak? Benar ya? Arus saja. Ini cita batin nih. Arus saja. Arus batin kita tuh arus saja. Lalu karena arus saja, lalu yang duduk di sini siapa? Dia adalah sesuatu aku yang eksis jika dia berada pada pancaskanda. Tetapi lepas dari pancaskanda, dia adalah tidak eksis. Karena aku ini ada, si orang ini berdiri di depan saya itu ada. Tapi kalau tanpa pancaskanda yang menyusun, dia ada penyusun. Di barang ini kan disusun atas unsur-unsur penyusun itu dilepas satu persatu. Kayak HP, kalau di unsur-unsur penyusunnya dilepas satu-satu kan HP-nya nggak ada. Makanya dia tidak eksis berdasarkan dianya sendiri. Ngerti? Nggak ngerti. HP kalau dilepas, HP kalau semua dipetel-petel, HP hilang toh. Oke, berarti HP-nya ini kan bergantung atas semua penyusun toh. Kalau dilepas berarti dia tidak bisa berdiri sendiri toh. Nah, diri kita manusia, makhluk semesta alam itu seperti itu. Dia tidak kekal karena dia tak berinti, karena dia bergantung pada sesuatu yang menyusun dia. Paham? Nah, ketika dia menyusun, lalu kita melihat yang berada duduk di sini adalah apa? Oh, ini adalah kumpulan buah dari tak terhingga banyaknya faktor-faktor buah-buah karma yang 5 skanda, buah karma, klesa semua 5 skanda yang menghasilkan bentuk manusia seperti ini. Dia tidak bisa kekal karena dia ketika dia lahir dia membawa umur. HP ini kan ketika dia lahir dia membawa umur. Nah, ketika dia membawa umur, dari titik dia lahir sampai dia mati itu kan sebenarnya dia mengalami proses pelapukan. Oke, habis. Nah, yang eksis itu kan cuma arus batin yang berputar dari momen ke momen. Paham nggak? Jadi diri ini kan tak ada apa-apa. Momen yang dulu sampai sekarang kan dia sudah mengalami, sel kita dalam waktu satu menit saja sel kita berapa yang mati, berapa yang tumbuh. Kan logikanya seperti ini. Lalu yang duduk di depan kita, yang duduk ini siapa? Kan bukan aku lagi. Bukan misalnya bukan si Agus atau bukan si Bambang atau bukan si Johnson atau bukan siapapun, ya kan? Bukan siapapun. Karena kalau iya, maka dia tak mengalami pelapukan. Ya kan? Kalau iya, berarti dia tak mengalami pelapukan. Kalau dia mengalami pelapukan, berarti dia dulu bukan dirinya lagi. Nah, yang ada adalah arus batin bajik. Nah, itu nanti bahas nanti. Arus batin bajik yang lebih berharga daripada permata pengabul harapan. Siapa di sini yang telah mendapatkannya kemudian menyia-nyiakannya? Kelahiran manusia adalah kualitas-kualitas bajik, aliran kualitas-kualitas bajik. Kelahiran sebagai manusia menanam benih untuk pembebasan dari keberadaan yang berulang-ulang.
Jadi kelahiran manusia ini sebagai menanam benih, menanam sebab untuk sebagai sebab untuk terbebas dari keberadaan yang berulang-ulang ini. Kelahiran manusia ini hanya adalah aliran kualitas-kualitas bajik. Nangkap? Dia kan tak aliran saja. Kita lihat sungai. Air itu sungai. Sungai yang dari titik 1 ke titik 2 itu kan hanya aliran, tidak ada bentuknya, paham? Batin kita kan seperti itu. Lalu yang duduk di sini siapa? Oke. Manusia ini yang kita ini adalah aliran-aliran bajik yang menanam sebab-sebab untuk terbebas dari keberadaan yang berulang-ulang. Paham? Keberadaan yang berulang-ulang. Menanam sebab untuk bebas dari keberadaan yang berulang. Lahir mati, lahir mati. Yang lebih berharga daripada permata pengambil harapan. Oke? Siapa di sini yang telah mendapatkannya kemudian menyia-nyiakannya? Kita mendapatkannya, lalu kita menyia-nyiakannya. Jelas? Nah, guru-guru Kadampa dulu selalu bilang, sekarang setelah saya mendapatkan kondisi yang bebas dan menguntungkan, jika saya tidak menarik manfaat sepenuhnya saat ini, jadi kita punya barang yang berharga, jika saya tidak pakai, kamu kan bodoh. Saya punya HP bagus kok disimpan aja, nggak dipakai, paham nggak? Untuk logikanya. Jika saya tidak menarik manfaat sepenuhnya saat ini juga, saya akan jatuh ke dalam jurang dan sepenuhnya di bawah kendali pihak lain. Siapa yang mengangkatku keluar? Siapa yang akan mengangkatku keluar? Jadi ketika saya jatuh ke alam rendah dan kehidupanku di bawah kendali oleh makhluk lain, kalau kita lahir di neraka di bawah kendali oleh Yama, binatang yang kita tidak punya kemampuan untuk mengendalikan diri kita, lalu siapa yang akan menolong saya? Nah, sekarang kita punya kesempatan seperti ini. Nangkep? Jadi semua teaching yang disampaikan dengan perumpamaan, dengan quote, dengan cuplikan, dengan mengutip bait-bait dari para guru maupun para sutra, fungsinya adalah untuk kita dengar, membangkitkan sense-nya. Sense-nya seperti apa? Sense-nya seolah-olah seperti tergugah. Tahu nggak tergugah? Tiba-tiba sadar yang luar biasa, ting gitu loh, ngerti nggak? Nah, itu yang dilatih, itu yang dicari. Lalu dengan banyak baca, banyak belajar, itu kan menyadarkan, membuat kita menyadari itu yang dicari, tergugah. Nah, itu fungsinya. Nah, dengan sebegitu banyak nasihat-nasihat guru-guru, fungsinya adalah membuat kita tergugah untuk menyadari bahwa kita memiliki kondisi yang luar biasa, tetapi kita nggak memanfaatkannya. Kita menyia-nyiakannya. Oleh karena itu, tiap kali bermeditasi, nggak ada. Nah, sekarang renungkanlah betapa pentingnya kebebasan dan kesempatan, keberuntungan dengan cara ini sehubung dengan tujuan akhir Anda, tujuan akhir kita. Renungkan juga betapa pentingnya mereka dikaitkan pada tujuan-tujuan sementara kita, yakni merenungkan betapa mudahnya kita memperoleh manfaat, kualitas-kualitas. Kita bisa melatih dengan kelahiran ini, kita bisa melatih kualitas-kualitas positif yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang, hanya karena kita memilih terlahir sebagai manusia. Misalnya, kelahiran akan datang kita ingin kaya, kehidupan sekarang kita banyak berderma. Kelahiran yang akan datang kita ingin cakep,
kita harus banyak bersabar, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sebab akibat kan? Nah, ini hanya bisa dilatih. Nah, dengan cara seperti ini, kehidupan ini sangat penting guna mencapai status tinggi dan kebaikan-kebaikan pasti, yaitu baik pembebasan maupun kemahatauan. Jika kita menyia-nyiakannya dan tidak berjuang siang dan malam untuk menghasilkan sebab-sebab kedua tujuan itu, ini berarti seolah-olah kita telah pulang dengan tangan kosong dari pulau yang berlimpahan permata. Aku juga akan kehilangan kebahagiaan di masa yang akan datang dan tidak akan mendapatkan kelahiran yang diberkahi dengan kesempatan. Tanpa kesempatan, aku akan menjalani penderitaan terus-menerus. Jika demikian halnya, perbuatan menipu sendiri apalagi yang lebih buruk dibandingkan dengan ini. Nah, jadi belajar Buddhis itu sebenarnya kan proyeksinya diajarkan, kita diajarkan proyeksinya panjang, bukan kehidupan sekarang ini. Kehidupan sekarang ini just very short. Nextnya ada yang lebih panjang. Jadi proyeksinya itu ditarik panjang. Tidak sekedar kesehatan, semua hal-hal baik-baik saja, tidak celaka, tidak kecelakaan, tidak sial atau kaya. Tidak, itu hanya tujuan-tujuan duniawi di kehidupan sekarang. Itu dikatakan demikian. Proyeksinya panjang, proyeksinya harus tarik ke depan. Sejauh apa? Sejauh samsara ini. Samsara ini itu tidak ada ujung. Samsara ini itu tidak ada ujung. Bagaimana samsara ini tidak ada ujung? Kita lihat garis bilangan. Ya, titik tengah itu 0. Ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Kan begitu sekolah diajarin. Lalu kita di suatu titik sekarang itu, kita bikin karma, akan membuahkan hasil. Hasilnya 5 tahun kemudian. Lalu 3 tahun kemudian kita mati. Berarti kita harus lahir untuk memikul buahnya ini, toh? Paham? Begitu terus saja. Sampai kapan kita bisa menghentikan kondisi saya harus terlahir untuk memikul buah yang saya tanam? Kan di ujung itu menjadi tak terlihat, tidak ada titik berhentinya, paham nggak? Dengan demikian maka garis bilangan itu dibelah 2, proyeksikan. Baik, kita bisa lihat nggak penghujung yang ujung sekali sebelumnya kita datang? Nggak bisa, kan logikanya sama. Jadi kita perlu mengkhawatirkan nasib kita sendiri dulu, baru mikirin orang lain. Bukan artinya suruh kau egois, tapi ini prinsip dasar. Setelah kita menyadari saya menderita, baru kita bisa menyadari orang lain menderita. Jadi tolong pikirkan nasibmu sendiri dulu. Bahwa nasibmu aja nggak jelas, kamu kok masih pusingin orang lain. Paham? Diri kita kan tidak jelas. Nextnya apa? Saya kasih contoh ya. Terminal bis tahu kan? Misalnya kita datang ke suatu terminal bis, banyak jurusan nih. Semarang, Solo, Surabaya, Cirebon, Tegal, kemana ya? Bandung, Mengwi, Gilimanuk, Denpasar, manapun lah itu ya, ke Lombok, Mataram, kemanapun ya, banyak terminal. Kita sampai sini kan jurusannya banyak nih. Pertanyaannya, ketika kita di titik sekarang ini, nextnya kita mau naik jurusan apa kita tidak tahu, ya kan? Setelah kita ambillah suatu jurusan Surabaya, berhenti di Surabaya, turun terminal toh. Nextnya mau kemana kita tidak tahu loh. Kita perjalanan batin kita itu seperti terminal ke terminal yang naik bis yang 24 jam non-stop, tidak pernah berhenti. Konkretnya apa? Misalnya ini, kita habis sesi ini ada janjian pergi berenang.
setelah pergi berenang, saya pergi ke balik mandi makan. Habis itu malam sesi lagi. Kan logika sederhana. Habis malam sesi apa lagi? Tidur kan ceritanya gitu. Tiba kan rencana begitu. Saya tiba-tiba habis sesi ini gak jadi, tapi tiba-tiba punya satu keperluan pergi ke Indomaret depan. Gak jadi pergi berenang. Kayak tadi itu. Pergi, tahu-taunya mampir ke rumah sakit. Menjenguk orang. Kan, who knows? Who knows, ya kan? Nah, paham gak? Tidak jelas, kan? Oke. Kita, misalnya sudah janji, kadung janji. Kita sudah kadung janji, jam 7 ada sesi. Dan kita harus balik ikut kelas sesi itu. Kita sudah berjanji, sudah meletakkan perjanjian itu di situ, paham? Kita kan bisa aja karena tadi sudah melenceng, bisa aja menjadi melenceng tidak ke jalur awal lagi, paham nggak maksud saya? Misalnya tadi kan tahu-tahu ke Indomaret, Indomaret tahu-taunya ke kafe, dari kafe ketemu orang terus kan dia kayak bola yang nggak jatuh, dia bisa kemana aja, kemana, paham maksud saya, paham ya? Kenapa tadi dari habis tadi kan kalau Indomaret bisa balik lagi, hanya karena ada komitmen kelas. Kita membalikkan diri kita. Karena itu, karena ada komitmen itulah kita balik. Kalau tidak ada komitmen itu, kita menjadi liar. Setuju kan? Nah, itulah komitmen. Itulah fungsi komitmen. Itulah fungsi sila. Itulah fungsi disiplin. Itulah fungsi komitmen, agar tetap di jalur selesai, berhenti, sampai berhenti. So, fungsi komitmen itu. Ada orang yang takut komitmen kan? Karena dia bebas, dia tak mau diikat. Ya kalau nggak mau fungsi komit, ya memang nggak ikat tuh urusan kedua. Tapi kan ceritanya manfaat tak manfaat itu urusan nomor 1. Paham nggak? Kalau tidak ada komitmen, sekarang tahu-taunya gini, dari titik 1 ke titik 2 ke titik 3, dari 1 ke titik 2, dari 2 itu kan karena bergulirnya suatu hal yang liar, maka bisa aja terus liar tak ketemu lagi kan, rencana tak jalan kan. Kenapa bisa balik lagi yang tadi? Karena komit. Itu fungsi sila. Jadi orang bilang, oh aku gak mau jalanin sila, orang sila itu mengekang aku. Ya jelas, fungsi komitmen itu seperti itu. Nah, Agus itu kan begitu. Janjian jam berapa? Nanti jam 8 harus ada janjian rapat loh. Nah, dia tuh selalu balikkan lagi ke komitmen yang itu, supaya tidak melenceng. Orang liar kan di sini ke Indomaret, habis Indomaret kan nggak ada komitmen ya. Ini komitmennya di break. Berarti dia tidak ada kewajiban untuk balik lagi. Dari Indomaret kemana? Ya nggak tahu lah, dia lihat jalan besar kayak gini, terserah dia mau kemana. Nangkep? Paham? Ngerti? So komitmen itu seperti itu.